Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Indana Sulfa, Prodi Tadris IPS. NIM saya 2221010916. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Studi Quran. Soal yang pertama, jelaskan proses turun pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Lalu oleh Rasulullah, wahyu itu dihafal dan juga sahabat. Ada juga sahabat yang menulis di pelepah kurma, lempengan batu, dan juga di tulang belulang unta. Rasulullah SAW berpulang ke rumah tua di saat Al-Quran telah dihafal oleh ribuan sahabat. Pada saat itu, ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran menyebar luas, artinya tidak menjadi satu, melainkan berpencar. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Yamamah yang menewaskan kurang lebih 70 qori penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab merasa khawatir melihat kenyataan ini. Lalu Umar bin Khattab mengusul kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena khawatir akan musnah. Awalnya Abu Bakar menolak usulan itu dan keberatan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi Umar terus membujuknya sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit mengingat kemampuan penulisan, pemahaman, dan kecerdasannya. Melalui tugasnya yang berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada dalam hati para qori dan pelepah kurma, keping-kepingan batu yang kemudian ditulis pada lembaran-lembaran kertas hingga menjadi mushaf. Lembaran-lembaran tersebut kemudian disimpan di tangan Abu Bakar As-Siddiq hingga wafat. Sesudah itu berpindah tangan kepada Umar bin Khattab sewaktu masih hidup, lalu kemudian berada di tangan Hafsah binti Umar. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, maka yang menggantikan kedudukannya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa beliau, penyebaran Islam sudah meluas hingga bagian timur dan barat. Pada zaman itu, Utsman bin Affan, perselisihan antara bacaan-bacaan Al-Quran yang dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Mendengar laporan tersebut, Utsman bin Affan memberi keputusan untuk membentuk panitia 4, yaitu terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Langkah Utsman bin Affan lainnya selain membentuk panitia 4, yaitu membakar selain mushaf yang dikerjakan panitia 4. Panitia 4 itu meminjam mushaf yang dipegang oleh Hafsah bin Umar untuk menulis mushaf lainnya. Setelah mushaf tersebut selesai, lalu disebarkan ke beberapa bagian supaya sama dalam pembacaannya. Mushaf pertama dikembalikan lagi kepada Hafsah binti Umar. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah. Berikan contoh surah masing-masing. Pengertian Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah sesudah Rasulullah hijrah. Contoh surah Makkiyah yaitu Al-Fatihah, dan surah Madaniyah, Quran surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabbih. Berikan contoh masing-masing. Muhkam adalah ayat yang maksudnya atau artinya dapat diketahui secara jelas dan tegas, baik melalui takwil ataupun tidak. Contohnya, wadduha, yang artinya itu memang jelas, yang artinya demi waktu duha. Mutasyabbih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat,
keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. Contohnya Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun, yang itu tidak ada artinya di dalam Al-Quran atau tidak ada terjemahnya. Yang keempat, jelaskan yang saudara ketahui tentang nasik mansukh. Berikan contohnya. Kata nasik bermakna penghilang, pengganti, pemindah, dan penyalin. Sedangkan mansukh bermakna dihilangkan, diganti, dibatalkan, dipindah, dan disalin. Misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 65. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami. Quran Surah Al-Anfal 65. Dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya. Sekarang saat turunnya ayat ini, Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada 100 orang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal ayat 66. Yang kelima, berikan satu contoh ayat tentang kisah dalam Al-Quran. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihad. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan lain-lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Arban bin Qais dan Amir bin At-Tufail menghadap Rasulullah SAW di Madinah. Amir berkata, "Hai Muhammad, jabatan apa yang akan engkau berikan kepadaku apabila aku masuk Islam?" Rasulullah menjawab, "Hakmu sama dengan hak kaum muslimin, dan kewajibanmu serupa dengan kewajiban mereka." Ia berkata lagi, "Apakah engkau akan menjadikanku pimpinan setelahmu?" Nabi menjawab, "Itu bukan urusanmu, dan juga bukan urusan kaummu." Kemudian mereka berdua keluar. Berkatalah Amir kepada Arbad, "Aku akan mengajak bicara Muhammad sehingga ia tidak memperhatikan kamu, dan saat itulah kamu penggal lehernya." Kemudian mereka kembali lagi kepada Rasulullah. Amir berkata, "Hai Muhammad, mari kita bicarakan sesuatu." Maka berdirilah Rasulullah SAW bersamanya dan bercakap-cakap dengannya. Pada waktu itu Arbad sudah siap-siap memegang hulu pedang untuk mencabutnya, akan tetapi tangannya tidak berdaya. Rasulullah berpaling dan melihat perbuatannya. Kemudian Rasulullah meninggalkan kedua orang itu, dan mereka pun pulang. Ketika sampai di kampung Ar-Ram, Allah mengirim petir untuk menyambar Arbad sampai mati. Allah menurunkan ayat ini, Ar-Ra'd ayat 13, sebagai penegasan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk yang masih di dalam kandungan, dan Maha Kuasa mengatur hidup dan mati makhluknya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Bazzar yang bersumber dari Anas bahwa Rasulullah mengutus seorang sahabatnya kepada seorang pembesar jahilian untuk mengajaknya kepada agama Allah. Berkatalah pembesar itu, "Apakah Rabbimu yang engkau ajak supaya aku menyembahnya itu dibuat dari besi, tembaga, perak, atau emas?" Utusan itu kembali dan melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW.
Kemudian ia disuruh kembali mengajak pembesar jahiliyah itu sampai 3 kali. Maka Allah mengirimkan petir untuk menyambarnya sampai terbakar. Yang keenam, berikan contoh ayat qasam dalam Al-Quran. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastanbi'unaka ahakku huwa qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput daripadanya. Quran Surah Yunus ayat 53. Yang ketujuh, berikan satu contoh ayat Amsal Al-Quran. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia hendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ayat ini berbicara tentang amsal atau perumpamaan menginfakkan sebagian hartanya bagi orang yang membutuhkan. Yang terakhir, berikan satu contoh ayat beserta terjemah, tafsir, dan takwilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbakum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.